Halo cuy, balik lagi di channel Andrax. Kemarin gue udah ceritain Absolute Superman, sekarang gue bakal ceritain Absolute Flash issue 1. Jangan lupa like dan subscribe, langsung aja ke videonya. Let's go! Buat kalian yang nyari komik DC, Marvel, dan Invincible bahasa Indonesia, kalian bisa beli di link ID/Andraxverse. Atau bisa cek link di kolom komentar. Di halaman ini, kita lihat seorang anak remaja yang lagi panik. Dia lari sekencangnya sampai gurun sambil terus mikir, "Gua udah ngapain? Gua bikin kacau semua." Dia jatuh, ngos-ngosan, tangan dipenuhi energi kilatan petir. Raut mukanya ketakutan, dia sadar udah bikin kesalahan fatal. Dalam kepalanya cuma ada rasa bersalah. Intinya, dia lagi dihantui penyesalan, bingung mau kabur atau hadapin akibat dari kekacauannya sendiri. Dia makin kacau. Dia jatuh jerit sekeras-kerasnya, "No!" Energi petir meledak dari tubuhnya, bikin siluet-siluet menyeramkan muncul di sekelilingnya. Kayak dia lagi diteror rasa bersalah dan trauma, semuanya numpuk jadi ledakan emosi yang nggak bisa dia tahan lagi. Dia makin panik, semuanya berasa terlalu cepat. Dia coba nenangin diri, tarik napas, ingat cara yang pernah diajari. Slow it down. Begitu fokus, matanya nyala, dan tiba-tiba, boom, scene langsung flashback ke 2 hari yang lalu. Di rel kereta, dia kebingungan, kayak nggak ngerti apa yang baru aja kejadian. Dia tahu di mana dia berada, dia tahu siapa dirinya, dia adalah Wally West. Umurnya baru 15 tahun, Wally jalan sendirian di rel kereta, ngerasa totally kesepian. Dia tahu ini cuma masalah waktu sebelum rasa cemasnya balik lagi. Semua berawal dari perutnya, kayak rasa nggak enak yang makin lama makin nyebar. Lalu pikiran jadi ngebut, overthinking nggak karuan. Dulu ada seseorang yang bisa nenangin dia, bikin dia rileks. Tapi sekarang orang itu udah nggak ada. Tinggal dia sendiri. Wally mikir, mungkin emang lebih baik begini. Soalnya kalau ada orang lain, malah bikin kacau. Sendirian berarti dia punya kendali penuh. Wally nyoba nenangin diri sambil jalan ke arah Fort Fox, tempat ayahnya kerja. Tapi pas mau masuk, dia dihentikan sama penjaga karena itu area terbatas. Wally coba ngeles, pura-pura cari kartu izin, tapi jelas aja ketahuan. Penjaga ngingetin kalau bokapnya tahu pasti ngamuk. Untungnya ada Barry Allen yang muncul dan ngebelain Wally. Barry nyuruh penjaga kasih kelonggaran, soalnya semua orang juga pernah muda. Akhirnya, Barry ngajak Wally masuk. Sambil jalan, Barry nanya, "Jadi worth it nggak begadang di luar curfew?" Wally jawab santai, "Nggak juga, di sini emang nggak ada hal seru." Barry ngobrol santai sama Wally, ngebahas soal hidup pindah-pindah karena bokapnya tentara. Barry sadar kalau hidup kayak gitu pasti bikin susah punya temen. Wally cuma jawab singkat, seakan udah terbiasa. Pas Wally mau masuk rumah, Barry manggil lagi. Dia nawarin sesuatu. Mau lihat sesuatu yang keren? Barry ngajak Wally jalan ke dalam fasilitas rahasia. Mereka ngobrol soal bokap Wally yang jarang cerita apa-apa, apalagi sejak ibunya meninggal, hubungan mereka makin renggang. Begitu masuk, Wally langsung bengong lihat teknologi canggih di dalamnya, nama tempatnya Project Olympus. Dia nemu tabung eksperimen berisi hewan, jelas makin bikin penasaran. Barry jelasin kalau di sini mereka lagi ngerjain riset biologi super mutakhir buat militer. Intinya, ini baru permulaan dari sesuatu yang gede banget. Barry makin ngegali obrolan sama Wally, bilang kalau dia anak pinter banget buat cuma nongkrong di barak atau sekolah yang ngebosenin. Barry nawarin Wally buat bantu kerja part-time di lab, tapi Wally ragu karena bokapnya pasti nggak bakal ngizinin. Barry pede, bilang bisa atur jalannya dan ngejelasin ke bokap Wally. Tapi tiba-tiba, bokap Wally nongol langsung nyergah, muka jutek, nanya kenapa Wally nggak ada di kasur. Malah ketahuan nyusup masuk ke fasilitas rahasia. Wally berusaha ngeles, bilang dia nggak nyusup, cuma jalan-jalan keluar dan kelamaan. Tapi bokapnya langsung ngegas, nuduh Wally main sama temen-temennya yang bikin Wally balik ngeyel, "Temen, aku nggak punya temen di sini." Barry coba ngebela, bilang dia cuma ngajak Wally lihat-lihat lab biar nggak bosen. Tapi bokapnya, Colonel West, makin marah karena aturan jelas, warga sipil nggak boleh masuk ke area itu. Barry tetap nyoba ngeredain, minta sedikit pengertian, tapi kolonel malah makin ngegas, nyuruh Barry urusin urusannya sendiri. Akhirnya, kolonel ngusir Wally balik ke rumah sekarang juga. Wally pun pasrah dan nurut. Sekarang, Wally duduk sendirian di tengah padang gurun,
Dia nyesel banget, ngerasa seharusnya nggak ikut Barry, nggak juga balik ke bokapnya. Dia mikir, harusnya dulu kabur aja pas ada kesempatan, nggak usah nengok ke belakang lagi. Pikiran Wally makin kelam, pengen hidup sendirian jauh dari orang lain, biar dia nggak bisa nyakitin siapapun lagi. Saat dia lagi bengong, tiba-tiba dia kayak ngelihat sesuatu di langit. Dia manggil, "Ayah," dengan muka bingung. Nggak lama, sebuah pesawat mendarat. Dia langsung kaget dan langsung lari buat sembunyi. Dia langsung kabur masuk ke dalam goa. Dari atas, sebuah benda terbang mirip drone ngelapor kalau targetnya ketemu dan nanya izin buat nyerang. Tapi perintahnya jelas, jangan serang, balik ke markas. Dia malah ngedumel, katanya dia bisa aja beresin semua masalah kalau dikasih lampu hijau. Ternyata mereka adalah Absolute The Rogues yang turun dari pesawat. Absolute Captain Cold langsung bagi-bagi komando. Jesse sama Lisa disuruh nyegat dari samping, Harkness maju langsung dari depan. Lisa nanya, "Bos, ini targetnya di bawah hidup apa mati?" Captain Cold jawab dingin, "Hidup, untuk sekarang." Wally lari panik karena udah dikepung, dia mikir kalau bokapnya yang ngejebak dia. Tiba-tiba tubuhnya kesakitan lagi, energi petir meledak dari dalam dirinya. Terus scene langsung flashback ke 1 hari sebelumnya, waktu dia lagi santai di kamar main bass. Tiba-tiba bokapnya nongol nanya dia baik-baik aja atau enggak. Wally bilang fine, walau kelihatan masih kepikiran soal semalam. Bokapnya jelasin kalau masalahnya bukan cuma dia kabur, tapi soal apa yang Wally lihat. Katanya ada hal berbahaya banget yang lagi dikerjain di sana, dan dia harus tetap ada buat jagain Wally biar aman. Wally kesel karena mereka harus pindah-pindah terus demi kerjaan ayahnya. Dia ngerasa hidupnya nggak jelas, cuma disuruh diam di kamar nunggu perintah baru. Wally lalu bandingin kalau Barry aja pernah lihat potensi dalam dirinya. Begitu dengar nama Barry, bokap langsung naik pitam dan larang keras Wally buat ketemu dia lagi. Wally pun pasrah jawab, "Yes sir." Wally makin emosi, nyeplos, kalau ibunya masih hidup, pasti mereka udah ninggalin bokapnya sejak lama. Abis itu, dia langsung kabur dari rumah di tengah hujan deras. Dengan langkah nekat, dia lari nembus badai sampai akhirnya nyampe ke area gunung. Wally nyelonong masuk ke fasilitas rahasia Project Olympus sambil manggil, "Dr. Allen? Barry?" Dia kaget karena ada seekor kera hasil eksperimen yang tiba-tiba ngamuk di dalam tabung kaca. Suara jeritannya bikin suasana makin horor, sampai Wally refleks lari. Wally masuk makin dalam, terus kaget lihat siluet sosok yang ternyata Barry. Dia lagi kejebak di mesin aneh dengan kilatan listrik liar kemana-mana. Barry panik teriak ke Wally, nyuruh dia kabur secepatnya. Wally bengong, tapi Barry terus maksa buat lari. Scene balik ke sekarang, Wally lagi dikejar. Captain Cold nyuruh Harkness buat ngeluarin dia dari persembunyian. Harkness sotoy bilang kayak biasa dia, dan bumerangnya akan melakukan segalanya. Jesse protes, bilang jangan anggap senjata itu kayak orang hidup karena udah cukup nyeremin. Mereka malah debat, sampai Cold kesel nyuruh diem. Tapi akhirnya Cold sadar. Target mereka, si anak itu, udah deket banget. Wally panik, coba tarik napas biar tenang, tapi rasa bersalah ngehantui dia, seolah semua kekacauan ini salahnya. Dia lari sekenceng mungkin, tapi nggak peduli sejauh apa, rasa bersalah itu tetap nempel. Dia ingat kejadian waktu di fasilitas rahasia, kilatan cahaya ngeledak, dan Wally cuman bisa nangis sambil dihantam pikiran. Lo tahu apa yang udah lo lakuin? Saat kejadian itu, Barry tewas di sana, dan dia menghampiri mayat Barry yang tergeletak. Dia shock banget, nyebut nama Barry dengan suara gemeter. Tapi dalam hatinya, suara rasa bersalah ngehantem. Ini ulah lu, Wally. Lo yang bunuh dia. Setahun setelah tragedi, fasilitas rahasia itu kelihatan hancur berantakan. Di tengah reruntuhan, ada sosok misterius yang ngakses arsip rahasia Project Olympus pakai password Blue Trinity. Sistem pun kebuka. Di sini terlihat sosok misterius itu adalah Absolute Mirror Master yang lagi lihat rekaman Wally. Dari kekacauan, pertemuan aneh, sampai momen kelam. Dia ketawa licik sambil pantun, "Mirror, mirror on the wall, time to make this whole world fall." Jadi gitu guys, cerita Absolute Flash issue pertama. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Gua pamit dulu. Peace out.